Ohayo minasan dimanapun kalian berada, baik itu di dunia nyata maupun di dunia paralel. Kembali lagi dengan Mimin Mr. K di channel Oni Project. Oke, di video kali ini Mr. K Oni Project akan membahas fakta tentang sosok seorang Makio yang merupakan salah satu dari 3 istri Bohai pilar suara yang bernama Uzui Tengen. Sebagai disclaimer, fakta yang akan Mimin jelaskan ini merupakan fakta yang telah Mimin rangkum langsung dari terjemahan manga atau komik resmi dari serial Kimetsu no Yaiba. Sebagian juga akan Mimin ambil langsung dari anime Kimetsu no Yaiba season 2 yang saat ini masih tayang. Jadi sudah bisa dipastikan untuk kebenarannya. Oke, sebelum memulai pembahasannya, silahkan klik like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Oke, mari kita mulai saja. Makio merupakan salah satu dari 3 istri Bohai yang dimiliki oleh pilar suara yang bernama Uzui Tengen. Dia juga merupakan seorang shinobi perempuan atau bisa juga disebut dengan kunoichi. Makio memiliki tinggi badan yang sama seperti wanita-wanita lain pada umumnya. Tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Dia merupakan sosok wanita yang bohai dan menggairahkan dengan kulit putih pucat dan mata coklat keemasan. Warna rambutnya kuning dan hitam. Selain itu, dia juga selalu membawa buah-buahan yang ukurannya lumayan besar. Mungkin Makio pecinta buah-buahan ya. Dalam hal berpakaian, Makio memakai gaun pendek berwarna merah dengan motif garis-garis hitam. Karena pendek, jadi terlihat belahan buah-buahan yang selalu dibawa oleh Makio. Dia juga menggunakan selendang merah yang diikat di pinggangnya. Setiap kedua kakinya juga diikat dengan menggunakan perban. Dia juga menggunakan kaos kaki dan sandal. Mungkin penampilan tersebut merupakan penampilan yang sesuai dengan seorang shinobi perempuan pada umumnya. Sebagai seorang shinobi, dia juga membawa kunai sebagai senjatanya. Berbicara soal kemiripan, Makio merupakan karakter yang memiliki sikap yang sangat mirip dengan karakter Inosuke Hashibira. Mereka berdua sama-sama memiliki sikap yang berani dan percaya diri dalam melakukan sesuatu. Mereka berdua juga pemarah, tidak sabaran dan juga barbar. Si Makio sering kali memarahi istri lain yang bernama Suma. Karena Makio sering tidak sabar saat melihat kelakuan Suma. Pada saat di anime Kimetsu no Yaiba season 2 episode 12, Suma yang selalu merendahkan dirinya sendiri telah dimarahi oleh Makio pada saat mereka berdua terjebak di gua milik Upper Moon 6 yang bernama Daki. Lalu pada saat semua istri Uzui Tengen berkumpul, terlihat juga Makio telah menampar Suma dan menyebut Suma idiot. Namun di luar sikapnya yang barbar, Makio juga bisa menjadi seorang yang sangat lemah lembut dan penyayang. Pada saat Uzui Tengen begitu kesakitan setelah melawan Upper Moon 6, Makio begitu sangat khawatir dengan Uzui Tengen. Lalu setelah Uzui Tengen berhasil disembuhkan oleh Nezuko, Makio juga segera menempel kepada tubuh Uzui Tengen. Dalam kisah hidupnya, Makio merupakan seorang kunoichi yang berasal dari tempat yang sama dengan Uzui Tengen dan 2 temannya yang bernama Zuma dan Hinazuru. Makio dan 2 temannya memutuskan untuk menikah dengan Uzui Tengen setelah mereka meninggalkan klannya. Uzui Tengen telah menikahi 3 istrinya sejak umur 15 tahun. Sebagai informasi, Uzui Tengen begitu sangat mencintai 3 istrinya. Walaupun dia telah memberikan misi yang sangat berbahaya, namun dia telah meminta 3 istrinya untuk lebih mementingkan hidupnya daripada misinya. Kembali ke berbacotan duniawi. Lalu setelah Makio dan 2 temannya menikah dengan Uzui Tengen, mereka langsung pergi bertemu dengan Kagaya Ubuyashiki, sang bos organisasi pemburu iblis. Lalu mereka pun menjadi pemburu iblis. Lalu dalam Arc Entertainment District, Makio dan 2 istri lainnya pergi ke distrik hiburan dan mereka mencoba untuk menyamar menjadi wanita enak-enak untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan Upper Moon 6. Dalam penyamarannya, Makio berada di rumah Ogimoto, sedangkan 2 istri lainnya berada di rumah enak-enak yang lain. Namun karena kecurigaan Upper Moon 6 Daki, Makio akhirnya tertangkap oleh Daki. Karena Makio telah menolak untuk membocorkan informasi tentang misinya kepada Daki, Makio pun akhirnya dibawa oleh selempang iblis milik Daki yang bernama Obi. Makio dikurung di gua bawah tanah milik Daki untuk dijadikan pasokan makanan manusia. Selain Makio, Suma juga tertangkap dan dikurung di dalam goa tersebut.
Lalu pada anime Kimetsu no Yaiba Season 2 episode 12, terlihat bahwa Inosuke telah berhasil menemukan gua tersembunyi milik Daki. Dia juga telah berhasil menyelamatkan Makio, Suma, Zenitsu, dan warga distrik hiburan. Di dalam goa, setelah Makio terlepas dari cengkraman selendang milik Daki, Makio bersama Suma ikut membantu Inosuke dan menyelamatkan warga distrik yang masih terjerat. Selain itu, nantinya pada saat Uzui Tengen melawan Daki dan Gyutaro, Makio juga akan ikut membantu. Dia dan dua istri lainnya juga telah mencoba untuk memberikan pertolongan pertama kepada Uzui Tengen pada saat Uzui Tengen terkena racun milik Gyutaro. Namun racun yang ada di dalam tubuh Uzui Tengen tidak bisa dinetralkan oleh para istrinya. Beruntung darah iblis milik Nezuko bisa menghilangkan racun tersebut. Lalu setelah berhasil mengalahkan Upper Moon 6 Daki dan Gyutaro, Makio dan yang lainnya balik menuju ke kediaman kupu-kupu pilar serangga Shinobu Kocho untuk melakukan pengobatan. Lalu setelah Arc Entertainment District selesai, Makio, Suma, dan Hinazuru jarang muncul dalam serial Kimetsu no Yaiba selanjutnya. Mereka hanya muncul sekali pada saat mereka memberikan pujian kepada Tanjiro atas pelatihannya bersama para pilar di bagian Arc Hashira Training. Lalu kemudian Mimin akan menjelaskan tentang kemampuan milik Makio. Makio sebenarnya tidak memiliki kemampuan istimewa dalam tubuhnya seperti layaknya Tanjiro yang memiliki penciuman tajam dan kepala keras. Lalu Inosuke yang memiliki indera perasa yang sangat tajam sensitif. Dan juga Zenitsu yang memiliki kemampuan bertarung dalam keadaan tidur. Makio benar-benar tidak memiliki kemampuan seperti itu. Dia hanya manusia biasa. Namun karena dia dibesarkan sebagai seorang kunoichi, Makio memiliki berbagai kemampuan yang menarik. Dia bisa menggunakan senjata kunai. Dalam bertarung, dia juga merupakan salah satu kunoichi yang memiliki gerakan yang sangat gesit dan lincah. Ini penjelasan terakhir tentang Makio. Dalam melakukan pertarungan, Makio menggunakan senjata standar kunai. Sebagai seorang kunoichi, Makio membawa dua standar kunai yang berwarna hitam. Kunai tersebut digunakan untuk pertempuran jarak dekat dan juga jarak jauh. Oke, seperti itulah pembahasan tentang fakta sosok seorang Makio yang merupakan salah satu dari 3 istri bohai pilar suara yang bernama Uzui Tengen. Mohon maafkan Mr. K apabila terdapat kesalahan dalam pembahasan ini. Arigatou gozaimasu and see you in the next video.